Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pitch deck bisnis saya yang bernama Warung Kopi, The Best Photocopy and Printing Solution. Sebelum saya mempresentasikan bisnis saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Pratama, NIM 33030190075. Mata kuliah Kewirausahaan HTNB, dosen pengampu Bapak Sirajuddin Hasbi SIP. Sini saya sebagai owner warung kopi akan mempresentasikan hasil dari bisnis saya. Tentang warung kopi, tak bisa dipungkiri jika usaha fotokopi sekarang menjadi salah satu usaha yang menjanjikan. Salah satu faktornya adalah tingginya kebutuhan masyarakat akan penggandaan dokumen untuk kelengkapan administrasi, baik terkait pekerjaan harian, tugas kampus, ataupun yang berhubungan dengan pengelolaan proyek. Pengoperasiannya pun cukup mudah, tidak perlu kemampuan khusus atau ijazah yang tinggi untuk dapat menjalankan bisnis ini. Apa yang harus dilakukan sebelum memulai usaha ini? Yang pertama adalah lakukan riset untuk lebih mengenali calon usaha penggandaan dokumen ini. Selanjutnya, buatlah perencanaan yang matang untuk persiapan membuka bisnis fotokopi. Dan yang terakhir, survei lokasi yang akan dijadikan tempat usaha juga merupakan taktik tepat untuk membuat usaha tersebut dapat bertahan lama nantinya. Kelebihan dari usaha ini adalah yang pertama, mudah dalam menjalankannya lantaran tidak membutuhkan kemampuan khusus untuk mengoperasikan alat fotokopi. Yang kedua, relatif stabil sebab bukan termasuk usaha musiman yang hanya berlangsung beberapa waktu. Dan yang ketiga, memiliki peluang besar untuk maju karena permintaan dari pasar cukup tinggi. Dan yang terakhir, dapat memanfaatkan lahan di rumah yang ada untuk memulai usahanya. Kekurangan dari bisnis ini adalah yang pertama, dibutuhkan modal awal yang lumayan besar untuk membeli perlengkapan. Yang kedua, balik modal relatif tidak bisa cepat, bergantung dari pendapatan bulanan. Yang ketiga, lokasi menjadi penentu keramaian bisnis fotokopi, mengingat adanya musim liburan bila berada di lingkungan institusi pendidikan. Dan yang terakhir, dibutuhkan perencanaan yang matang sebelum memulai usahanya. Kendala yang dapat Anda hadapi ketika menjalankan bisnis fotokopi. Yang pertama, modal yang besar dapat menghambat dalam memulai usaha. Yang kedua, sepi pembeli di waktu tertentu atau karena kejenuhan konsumen. Yang ketiga, salah memilih lokasi bisnis. Dan yang terakhir, tidak adanya perencanaan yang matang di awal. Solusi yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama, modal dapat dikurangi dengan membeli mesin bekas yang masih layak pakai, sehingga biaya awal dapat dipangkas hingga 50% dari modal perkiraan. Yang kedua, konsumen memang kadang dapat jenuh dengan pelayanan yang monoton. Maka Anda dapat mengatasinya dengan memberikan promosi atau diskon yang menarik kepada konsumen setia. Dan yang terakhir, usahakan Anda memilih lokasi yang dekat dengan institusi pendidikan seperti kampus atau sekolah. Mengelola keuangan dalam usaha fotokopi. Yang pertama adalah kelola dengan baik pengeluaran dan pendapatan setiap harinya. Yang kedua, jangan terlalu kendor terhadap faktor pendapatan dan pengeluaran. 3. Pisahkan antara dana pribadi, dana bisnis, serta dana untuk berlibur. Yang keempat, catat dengan baik pinjaman pribadi terhadap bisnis dan segera lunasi ketika dana bisnis sudah berjalan stabil. Dan yang kelima, segera lunasi hutang pribadi Anda pada bisnis yang tengah berjalan. Yang diperlukan berikut adalah rincian modalnya. Ini adalah rincian biaya operasional. Bisa teman-teman lihat ya. Jadi, menilik dari kedua rincian tersebut, bila Anda ingin terjun ke usaha fotokopi, maka dibutuhkan modal sebesar Rp34.909.000 ditambah Rp11.500.000. Jadi totalnya adalah Rp46.409.000. Namun, modal tersebut dapat berkurang bila Anda tidak membutuhkan biaya sewa tempat serta tidak perlu menggaji karyawan. Untuk lebih hemat lagi, Anda dapat membeli mesin fotokopi maupun komputer bekas yang masih layak pakai.
sehingga modal pun dapat dipangkas hampir 50% dari perkiraan awal. Analisa keuntungan. Berikut adalah rincian asumsi pendapatan. Ini adalah lanjutan dari rincian asumsi pendapatan. Bisa disimak baik-baik ya teman-teman. Rincian keuntungan dan balik modal. Setelah melihat rincian pendapatan yang mungkin bisa Anda dapatkan dalam 1 bulan, kini saatnya menghitung rincian keuntungan dalam 1 bulan, yaitu keuntungan sama dengan pendapatan per bulan dikurang pengeluaran per bulan. Jadi 24.200.000 rupiah dikurang 11.500.000 rupiah sama dengan 12.700.000 rupiah. Dengan keuntungan sebesar kurang lebih 12.700.000 rupiah, maka Anda dapat mengembalikan modal dalam waktu, yaitu sebagai berikut. Balik modal sama dengan modal awal dibagi laba bersih per bulan, yaitu 46.409.000 rupiah dibagi 12.700.000 rupiah, hasilnya adalah 3.500.000 rupiah. Jadi maksud saya sama dengan 3,5 bulan. Jadi Anda akan dapat mengembalikan modal kurang lebih 3,5 bulan setelah usaha percetakan tersebut beroperasi, dengan catatan penjualan berjalan dengan baik sesuai dengan rincian di awal. Bila tidak, maka pengembalian modal akan membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan mungkin bisa mencapai 1 tahun baru bisa balik modal. Cara mengelola sumber daya manusia bisnis fotokopi. 1. Berikan kenyamanan dan keamanan pekerjaan terhadap karyawan. Yang kedua, bangun kerjasama tim yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, berikan kompensasi atau bonus ketika penjualan mencapai target. Strategi marketing atau pemasaran usaha fotokopi. Yang pertama, gunakan promosi kreatif untuk menarik minat pembeli seperti memberikan diskon atau voucher khusus pembeli baru. Yang kedua, gunakan akun media sosial untuk mempromosikan layanan yang Anda miliki. Dan yang ketiga, tawarkan produk yang jarang terjual tetapi juga dibutuhkan oleh konsumen. Strategi meningkatkan profit usaha fotokopi. Yang pertama, cari supplier produk yang lebih murah agar Anda dapat memberikan harga di bawah rata-rata tetapi masih mendapatkan keuntungan. Yang kedua, lengkapi produk yang Anda jual agar konsumen tidak perlu pergi ke tempat lain. Dan yang ketiga, berikan pelayanan yang ramah untuk menjaga konsumen kembali datang lagi. Dan yang keempat, tambah layanan jasa yang bisa Anda tawarkan. Misalnya, adanya percetakan foto, jasa ketik dengan biaya lebih murah. Bila Anda semua kepo dengan usaha kami, maka bisa dikunjungi layanan media sosial kami di samping ini. Apabila Anda membutuhkan jasa kami, bisa menghubungi kontak di samping ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.